ya, terkena pelet. Siapa tahu ada orang yang menyukai kita, mengejar-ngejar kita. Kita takut kita akan dipelet oleh orang tersebut. Jangan takut. Bacakan saja bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menyimak beberapa amalan dan kaifiat yang diterangkan oleh para ulama kepada guru-guru kita, sehingga alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kali ini bisa sampai kepada kita semua melalui channel Majmu'atul Hikam. Mudah-mudahan apa yang di-share pada channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya akan meng-share sebuah bacaan yang sangat simpel, ringkas, dan sangat mudah diamalkan, dan insya Allah semua pemirsa sudah menghafalnya, yaitu adalah bacaan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalimahnya sudah umum, dan jangankan orang tua, insya Allah anak kecil pun sudah hafal. Akan tetapi tidak banyak yang mengetahui tentang fadilah dan tata cara yang harus diamalkan. Baik itu cara dan hitungannya, ini tidak banyak yang mengetahuinya. Sehingga di dalam kesempatan kali ini insya Allah saya akan mengambil sebuah sumber dari kitab Khazinatul Asrar yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili. Beliau menerangkan di dalam kitab Khazinatul Asrar ini beberapa khasiat dan fadilah keutamaan Bismillahirrahmanirrahim berdasarkan beberapa hitungan, ya. Insya Allah, sekali lagi saya sampaikan, insya Allah semua pemirsa telah menghafal kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini. Akan tetapi tidak banyak yang mengetahui bagaimana cara mengamalkan dan hitungannya. Seperti halnya kita memiliki sebuah terigu, tidak banyak yang mengetahui bagaimana cara membuat bolu, membuat roti, membuat makanan dan lain sebagainya. Tata cara atau adonan, berapa sendok, itu jarang orang yang mengetahui, kecuali mereka belajar, ya, kecuali mereka setelah belajar dan mendapatkan ijazah khusus, sehingga orang pada tahu terigu itu apa, garam itu apa. Akan tetapi jika digunakan untuk membuat bolu, mereka tidak sedikit atau mungkin, atau maaf, maksud saya tidak banyak orang yang mengetahui berapa takarannya, berapa sendok dan berapa kilo yang harus digunakan. Ini yang harus kita pelajari. Sehingga ternyata kadang-kadang orang membuat bolu, ternyata jadi bala-bala, ya. Jadi jadi bala-bala. Membuat bolu ternyata jadi makanan yang lain. Ini karena kesalahan dalam takaran, ya. Begitupun dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ini diterangkan, jika kita ingin mendapatkan khasiat dan fadilah khusus, maka kita dianjurkan oleh para ulama untuk membacanya. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada rekan dan teman-teman kita semua.
Baik, saya lanjutkan. Di dalam kitab Khazinatul Asrar, ya, halaman 90, 91, akan tetapi di sebagian cetakan terdapat pada halaman 105 ya. Setelah saya buka ternyata ada cetakan yang terdapat pada 105. Kitabnya bisa Anda beli di kitab-kitab toko umum. Di sini ini kitabnya kitab sudah umum ya, bisa Anda beli di toko-toko kitab. Nama kitabnya adalah kitab Khazinatul Asrar. Di dalam kitab ini ulama menerangkan apabila kita membaca, ini fadilah pertama, As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili menerangkan dalam kitab ini, wa man qara'aha 'indan naumi, barang siapa yang membaca kalimah bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur ya, ini sebelum tidur. Mungkin di antara kita juga banyak yang membaca bismillah sebelum tidur, tapi 21 marratan dibacanya 21 kali ya. Kalau kita terkadang membacanya hanya satu kali saja, kemudian kita baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Akan tetapi yang diterangkan dalam kitab ini adalah apabila kita membaca kalimah bismillahirrahmanirrahim 21 marratan sebanyak 21 kali, umina fitil kalailati, maka akan diamankan atau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fitil kalailati, di dalam malam itu, minasyaitonir rajim, dari gangguan setan yang terkutuk ya. Termasuk apabila Anda mungkin ketakutan terkena pelet ya, terkena pelet, siapa tahu ada orang yang menyukai kita, mengejar-ngejar kita, kita takut kita akan dipelet oleh orang tersebut. Jangan takut, bacakan saja bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Karena biasanya pengaruh-pengaruh ilmu pelet seperti itu masuknya ketika kita tidur ya, ketika kita tidur. Makanya bagi Anda yang ingin berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tata cara yang diterangkan oleh ulama pada kesempatan ini adalah membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Itu kita akan diselamatkan dari setan, jin, dan lain sebagainya. Wa minal insi, dan dari kejahatan-kejahatan manusia. Termasuk mungkin ada orang yang ingin hasud kepada kita, ada orang yang akan mencelakai dan menjahati kita. Ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala cukup dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim 21 kali saja. Wa minal insi wal jinni, dan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jin ya, dari manusia, dari jin yang akan mencelakai kita. Termasuk pengaruh-pengaruh sihir, teluh, jika akan masuk ke dalam badan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita ketika tidur. Walaupun kita tidur sampai ngorok, sampai ngiler ya, keringatan sampai ke pipi-pipi begitu, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassariqati, dan dari kejahatan orang-orang yang akan berniat mencuri ke rumah kita. Ini akan diselamatkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hariqi, dan dari kebakaran ya, dari kebakaran rumah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini sangat bermanfaat dan sangat penting sekali kita amalkan. Sebelum kita tidur, bacakan bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Wa min mautil fujati, dan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari meninggal atau mati mendadak ya. Jadi kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari tiba-tiba mati, tiba-tiba meninggal. Sebelum tidur kita masih sehat, masih bercanda sama istri. Ketika bangun subuh, disuruh bangun untuk sholat subuh, ternyata orangnya yang kita bangunkan sudah mati. Nah, ini kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Ini banyak sekali, hanya membaca 21 kali saja, insya Allah kita akan dijaga dari berbagai macam sesuatu yang tidak kita inginkan. Ini yang pertama, kalimah Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kemudian waman qara'aha, barang siapa yang membaca kalimah Bismillahirrahmanirrahim ihdaw wa arba'ina marratan, sebanyak 41 kali, ya. Barang siapa yang membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim 41 kali, ala udhuni majnunin, kepada telinganya orang yang gila, au masru'in, atau kepada orang yang sedang pingsan, ya. Jika ada orang yang pingsan, atau termasuk di dalam kitab ini diterangkan membaca bismillah 41 kepada telinganya orang yang gila, yang pingsan, artinya tidak sadar, gitu. Fayaji'u aqluhu fi sa'atihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan akalnya saat itu juga. Subhanallah, ya. Ini sepertinya sepele, tapi akan tetapi ini memiliki keunggulan, khasiat, keutamaan yang sangat luar biasa. Terkadang kita kan bingung, ada orang pingsan, bagaimana ini menanganinya? Ini kita bangunin, nggak bangun-bangun, gitu ya. Kita bisikin ke telinganya, nggak bisa mendengar. Kita buka-buka matanya, ya, nggak juga bangun. Ini pernah teralami oleh saya ketika menghadapi pasien, orangnya langsung pingsan karena mendengar bacaan-bacaan yang mungkin tidak dia sukai, langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. Ini ketika saya bangunin, nggak bangun-bangun ini. Nah, kemudian kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim 41 kali kepada telinga orang tersebut, ya, yang pingsan atau yang sedang tidak sadar. Telinganya kita bacakan 41 kali ke telinga kanan, kemudian 41 kali ke telinga kiri. Nah, kemudian kita tiupkan ke telinga tersebut. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan segera mengembalikan akalnya. Subhanallah, ini suatu fadilah yang sangat berguna dan penting untuk kita semua. Mudah-mudahan video saya kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah saya akan lanjutkan pada video saya yang berikutnya tentang membaca fadilah Bismillahirrahmanirrahim 100 kali dan 313 kali. Video kali ini adalah video tentang pembacaan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali sebelum tidur dan 41 kali untuk menyadarkan orang yang pingsan dan hilang akal. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.